setia untuk kita semua dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami akan membahas sedikit pelajaran sekolah sahabat kita. Saya sendiri Onesimus Debuasa. Bersama saya PHD tidak selain. Shalom dimanapun saudara Anda berada. Biarlah kasih Tuhan selalu menyelimuti kita selalu. Jadi pada saat ini kami akan bahas sedikit pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu pelajaran yang ke-8, itu raksasa iman Yosua dan Kaleb. Jadi kita tentunya akan sudah belajar, sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan raksasa iman. Kalau kita melihat bahwa ketika Yosua dan Kaleb memimpin bangsa Israel dan mengintai mereka melakukan hal tersebut dengan iman kepercayaan mereka, tentunya kita juga sebagai umat-umat Tuhan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus selalu menggunakan iman kepercayaan kita. Jadi kita melakukan segala sesuatu, kalau kita mau untuk segala sesuatu itu kita lewati semua itu, harus percaya dengan iman bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dan kita akan membahas beberapa pelajaran di sini dan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama di sini adalah, apakah peran keberanian dalam mempraktikkan iman kita? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh PHD Onesimus Debuasa. Bagaimana pelajaran kita memberikan kita bagaimana iman raksasa yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, ya. Apakah untuk menyampaikan iman-iman ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda saat berada, ya. Situasi-situasi apapun yang ada, seperti contohnya adalah Yosua dan Kaleb, yang dimana ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada orang bangsa Israel. Dari 12 pengintai yang disuruh oleh Musa, hanya Yosua dan Kaleb lah yang tetap teguh di dalam imannya untuk menyampaikan nanti berita-berita tentang bagaimana tanah Kanaan itu berada. Saudara yang terkasih, di mana Kaleb dan Yosua ini memberikan contoh yang luar biasa kepada kita, bahwa setiap pekerjaan apa yang kita kerjakan, permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita juga, dalam sehari-hari kita, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin pergumulan dalam pekerjaan, kuliah, dan mencari akan berkat-berkat Tuhan, tetap utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Itu adalah iman. Kalau kita percaya dan serahkan semua kepada Tuhan, apa yang kita lakukan akan seperti Yosua dan Kaleb, semua itu akan apa kita lewati. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kita dapat menghindari sikap tidak sopan ketika kita sedang membela apa yang kita yakin benar? Oke, terima kasih juga akan pertanyaan yang kedua yang diberikan PHD Onesimus di dalam pelajaran kita sekarang ini. Bagaimana kita harus melakukan dan kesopanan yang harus kita sampaikan di dalam hidup ini. Kita juga harus bergambar dari diri kita sendiri. Sebelum kita menyampaikan akan berita kebenaran kepada banyak orang, maka gambarkanlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang utama adalah bagaimana kita harus menunjukkan karakter kehidupan kita di dalam hidup ini, agar tetap kita itu bisa dipercaya orang di dalam menyampaikan berita kebenaran itu sebelum kita menyampaikannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kehidupan kita, karakter kita, mereka lihat itu benar, maka mereka akan menerima apa yang harus kita sampaikan, walaupun itu kata-kata itu sangat menyakitkan, tetapi mereka akan menerima itu dengan apa? Dengan lapang dada, dan kesopanan yang dilihat dari kita adalah bagaimana karakter itu ada di dalam hidup kita. Baik, terima kasih. Ini sudah disampaikan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, biarpun kita merasa ke diri kita benar, biar kita merasa bahwa kita memang benar, kita sudah melakukan itu, tapi kita melakukannya dengan apa? Dengan sopan. Kita melakukan dengan yang terbaik, biar orang dapat menilai dari diri kita. Pertanyaan yang terakhir, apakah sifat-sifat dari orang-orang ini yang tidak layak untuk diteladani? Oke, terima kasih. Apakah sifat dari ke-12 pengintai yang diberikan tugas oleh Musa kepada mereka? Saudara yang terkasih, di saat kita diberikan suatu tugas, maka itu harus kita lakukan sebaik mungkin. Janganlah kita tugas itu kita akal-akali, atau tugas itu kita perbuat tidak baik, atau laporan-laporan yang tidak benar, atau kita mengkorupsi akan
hari-hari itu atau laporan-laporan yang tidak baik itu dan memberikan itu kepada orang lain. Saudara yang terkasih, tetap seperti Kaleb dan Yosua, mereka utamakan Tuhan di dalam hidup mereka, bahwa setiap pergumulan yang ada pasti Tuhanlah yang akan menyelesaikan. Itu pasti hasilnya adalah kemenangan. Inilah iman yang besar yang dihadapi oleh Yosua dan Kaleb, yang memberikan kita suatu ilmu yang sangat besar, memberi kita suatu pandangan yang sangat besar di dalam kehidupan yang sangat sulit ini. Tetap kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, agar apa yang kita lakukan biarlah itu berkemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan dari 3 pertanyaan ini. Yang tadi sudah dikatakan bahwa kita jangan mengikuti ke-12 pengintai itu. Kita harus melakukan yang terbaik. Ketika kita diperintahkan, disuruh untuk melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan hal yang terbaik. Kiranya dari pelajaran yang kami sampaikan ini kiranya bermanfaat bagi kita dan boleh menguatkan iman kita biar kita lebih hari lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, terpuji nama Tuhan.